Halo teman-teman semuanya, akhirnya berjumpa lagi bersama saya di channel YouTube saya. Dan mungkin sudah beberapa bulan, mungkin sekitar 2 bulan terakhir ya, saya sudah tidak upload video baru karena ya masa-masa kemarin, masa-masa pandemi corona, ketika PSBB di mana-mana, kita tidak bisa melakukan aktivitas kita selayaknya ketika masih normal, tidak ada pandemi. Jadinya konten-konten saya yang biasanya berisi hal-hal yang berbau tentang traveling akhirnya otomatis harus stop dulu. Mungkin saya ada bikin satu video, itu pun hanya review liquid aja sih, tapi itu kalau nggak salah saya upload di bulan Juni, dan setelah itu saya nggak upload video lagi. Dan sekarang ini ketika sudah mulai new normal, akhirnya saya terpaksa harus melakukan sebuah perjalanan traveling lagi karena dalam rangka urusan pekerjaan. Dan di sini saya akan membuat video. Saya sebenarnya pengen membuat video tentang review hotel yang saya tempati saat ini, cuman nggak tahu nanti akan saya upload atau enggak videonya. Cuman sekarang saya ingin membuat sebuah video membandingkan fasilitas hotel ketika sebelum ada pandemi dan setelah ada pandemi ini seperti apa perbedaannya, karena memang ada perbedaan sekali yang mendasar di fasilitas hotel. Ya umumnya secara keseluruhan dalam bisnis perhotelan ada perubahan yang cukup signifikan perbedaannya antara masa-masa sebelum adanya pandemi COVID-19 Corona ini dengan saat ini yang kita masih dalam tahap new normal. Kalau katanya Pak Presiden itu new normal. Jadi memang ada sedikit perbedaan, teman-teman. Jadi kalau dulu kita traveling, kita nginep hotel, pasti semua fasilitas hotelnya itu bisa kita nikmati ya. Mungkin ada beberapa fasilitas hotel yang tidak bisa kita nikmati karena mungkin sedang dalam perawatan atau perbaikan. Tapi ketika sekarang dalam masa-masa new normal, era transisi dari kemarin PSBB ke new normal ini, ada beberapa fasilitas hotel yang tidak bisa saya nikmati atau mungkin teman-teman lain nikmati ketika teman-teman akan melakukan traveling dalam hal misalkan liburan ataupun pekerjaan. Dan saya rasa sih ini berlaku untuk seluruh hotel di Indonesia ya. Jadi ketika di masa-masa pandemi corona ini ada beberapa fasilitas hotel yang tidak berjalan normal seperti biasanya. Contohnya saya menginap sekarang ini di Hotel Davam Semarang. Itu di sini fasilitas seperti gym itu masih belum bisa dibuka, masih belum bisa dipakai. Jadi masih ditutup dulu fasilitas gymnya. Kemudian untuk breakfast, menu breakfastnya pun dibatasi sekali, sedikit sekali menunya. Mungkin hanya satu menu untuk tadi sih saya lihat menu main course-nya hanya satu menu. Kemudian untuk dessertnya juga hanya 2 menu. Sudah, itu aja. Terus ada kopi, jus, satu menu, dan air mineral. Itu aja untuk breakfast ya. Biasanya kan kalau hotel kan buffetnya hotel untuk breakfast itu kan lengkap banget tuh menunya, ada banyak berbagai macam menu. Tapi sekarang dibatasi, jadi menunya sangat terbatas dan juga kita tidak bisa mengambil makanan itu sendiri. Jadi ada petugas hotel yang akan mengambilkan. Jadi kayak kita nanti mungkin teman-teman kalau dulu yang pernah tinggal di asrama mungkin ingat masa-masa ketika di asrama, ketika waktu makan teman-teman hanya bawa piring, nanti lauknya diambilkan gitu kan. Ya kurang lebih sama seperti itu loh teman-teman. Kemudian perbedaannya lagi adalah di beberapa hotel yang lain, karena saya sebelum memutuskan menginap di sini saya sempat survei beberapa hotel yang lain yang ada di Semarang.
Jadi ada hotel yang dia malah tidak membuka breakfast buffet. Jadi breakfastnya itu bentuk kotakan, dikirim ke kamar. Ada yang menunya, kalau saya baca review-review, menunya hanya nasi goreng, makanan-makanan standar lah teman-teman. Itu hanya diantar ke kamar. Kita tidak boleh turun ke restonya untuk breakfast buffet. Tapi kenapa saya memilih di Davam ini? Karena di Davam ini kita masih bisa turun ke bawah breakfast buffet, walaupun memang menunya terbatas dan juga kita tidak bisa mengambil makanan kita sendiri. Jadi kita hanya bawa piring, nanti petugas hotelnya yang akan membawakan yang akan mengambilkan makanannya. Ngopi dulu teman-teman, pagi enak ngopi. Kemudian di hotel-hotel lain itu ada yang beberapa fasilitas yang belum normal, itu seperti layanan spa massage gitu. Spa and massage itu di beberapa hotel itu masih belum bisa digunakan untuk tamu. Kemudian juga rata-rata sih fasilitas yang berbau fasilitas di luar kamar yang free, kayak gym, kolam renang, itu hampir semua hotel, mungkin 95% hotel di Indonesia ini nggak bisa dipakai dulu. Ada sih yang bisa dipakai, tapi hanya dipakai untuk nongkrong, duduk-duduk selfie gitu, tapi tidak bisa dipakai benar-benar dipakai. Jadi misalkan kayak poolnya kolam renang gitu, kita tidak bisa berenang di situ, tapi kita hanya bisa duduk, nongkrong, selfie, foto-foto, seperti itu aja sih teman-teman. Jadi perbedaannya cukup mendasar sih, karena biasanya kan kalau saya pribadi sih, nggak tahu teman-teman ya, kalau saya pribadi itu ketika saya menginap di hotel, saya cari hotel dengan fasilitas yang cukup lengkap. Karena apa? Karena saya bukan tipikal orang yang ketika masuk hotel ya sudah saya hanya diam di kamar, enggak. Tapi biasanya saya suka nge-gym. Jadi saya pastikan ketika hotel itu ada fasilitas gymnya, saya akan menggunakan fasilitas gym itu, ataupun kolam renang. Ada kolam renangnya, ketika itu ya saya berenang teman-teman. Jadi saya selalu mencoba memanfaatkan semaksimal mungkin fasilitas yang ada di hotel, karena saya suka menikmati semua fasilitas yang ada di hotel gitu kan. Jadi apa ya, jadi nggak hanya boring duduk diem rebahan di kamar gitu, enggak. Intinya sih ketika masa-masa seperti ini gitu kan, ya mungkin saya rasa juga beberapa hotel otomatis akan menurunkan rate menginapnya ya. Harga menginap per malam di hotel-hotel itu pasti akan turun sih saya rasa teman-teman, karena pertama tamu yang menginap juga jumlahnya berkurang drastis. Kemudian fasilitas di hotel yang harusnya bisa dipakai oleh tamu dan ternyata ketika masa seperti ini tidak bisa dipakai, otomatis kan akan mengurangi nilai tambah ya di hotel itu. Jadi pasti saya rasa sih harga hotel akan turun, karena saya menginap di sini pun, di Davamnya pun juga harganya turun banget. Karena saya beberapa kali ke Semarang, saya sudah tahu harga rate pasar hotel di Semarang seperti apa, dan ketika kemarin saya booking di sini juga ternyata harganya turun. Harga turunnya lumayan jauh sih teman-teman. Diskonnya tuh mungkin turunnya sekitar 40-50% mungkin harganya, sekitar segitu. Jadi cukup signifikan. Jadi memang fasilitasnya memang berkurang sekali teman-teman. Karena kebetulan di Davam ini tidak ada fasilitas kolam renang. Jadi yang ada hanya fasilitas gym, jadi gymnya di sini tidak bisa dipakai. Kemudian fasilitas untuk spa dan massage itu bisa dipakai di sini. Kemudian fasilitas liftnya pun berbeda teman-teman. Ketika dulu kita lift kan kita mencet pakai tangan segala macam, dan sekarang untuk liftnya kita semua mencetnya pakai kaki teman. Jadi dibikin agak lucu juga sih buat kemarin melihat ini gimana mencetnya. Jadi dibikin seperti pedal antara pedal gas dan pedal rem lah kayak gitu. Jadi ada dua pedal. Jadi kita harus injek kalau kita mau naik, kita mau turun juga kita injek pedal yang satu, seperti itu teman-teman. Ya kurang lebih banyak sih perbedaan teman-teman dari masa normal kemarin ke masa pandemi ini dan normal ini. Itu ada sekali perbedaan fasilitas hotelnya. Jadi teman-teman kalau teman-teman ingin pergian
ingin traveling atau ada perjalanan bisnis atau pekerjaan teman-teman, saran saya lebih baik teman-teman itu memastikan dulu ketika sebelum booking hotel, teman-teman telepon dulu lah ke hotelnya, kira-kira breakfastnya seperti apa, terus fasilitas di hotelnya yang bisa dipakai seperti apa gitu. Jadi kan bisa jadi bahan pertimbangan teman-teman juga gitu. Contohnya kalau misalkan di hotelnya tidak menyediakan breakfast yang buffet, yang breakfastnya diantar di kamar, ya mungkin kalau teman-teman berpikir ya lebih baik kita pesan kamar yang tanpa breakfast, karena toh kalau ada breakfastnya juga bukan buffet yang seperti biasanya, tapi hanya diantar ke kamar bentuk kotakan yang kita tidak tahu isinya apa. Jadi mungkin lebih baik kalau pesan kamar yang tanpa breakfast, jadi teman-teman bisa menikmati sarapan pagi dengan kuliner khas di kota tersebut, atau ya at least lebih menikmati lah perjalanan di kota tersebut ya. Cuman ya kembali lagi lah teman-teman, saya ingatkan untuk terus mematuhi protokol kesehatan. Jadi ketika teman-teman keluar atau teman-teman harus bepergian seperti saya sekarang, sediakan hand sanitizer di dalam tas gitu kan. Kalau misalkan urgent butuh, gak ada tempat cuci tangan, teman-teman bisa gunakan. Kemudian jangan lupa menggunakan masker terus kemana-mana, dan ya jaga kesehatan teman-teman, banyak olahraga, minum vitamin C dan lain sebagainya, jaga kondisi lah intinya. Kurang lebih itu sih. Oh ya, satu lagi teman-teman, saya sih nggak tahu ya apakah di sini memang menggunakan tempat minum bentuk botol kaca gitu ya. Saya nggak tahu apakah memang di sini ada kebijakan dari dulu, memang kebijakannya untuk mengurangi sampah plastik atau gimana, cuman atau ini karena lagi pandemi ini kan, jadi bener-bener pakai botol kaca, saya nggak tahu. Cuman saya akan tunjukkan teman-teman ya. Jadi di sini itu kita disediakan minum, dikasih botol seperti ini kayak kita di rumah nih. Nah, airnya di sini nih. Biasanya kan kita dikasih dalam bentuk botol air mineral ya, botol plastik gitu. Cuman ketika kemarin saya masuk hotel ternyata seperti ini teman-teman, dipakai tempat tersebut. Apakah ini karena ada pandemi ini dirubah seperti ini, atau memang kebijakan hotelnya dari dulu seperti ini, saya kurang tahu. Tapi menurut saya unik sih, beda lah. Jarang ada hotel yang menggunakan bukan botol sih, tempat air minumnya seperti ini. Biasanya kan botol air mineral ya. Saya rasa sih itu aja perbandingan hotel ketika sekarang new normal dengan hotel pada saat sebelum ada pandemi ini. Perbedaannya kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Mungkin sekian aja video ini. Jadi semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman yang akan melakukan bepergian, traveling atau kemanapun. Semoga video ini bermanfaat, bisa menambah wawasan teman-teman juga. Dan pesan saya yang terakhir, jika teman-teman suka dengan video ini atau video-video saya yang lainnya, teman-teman bisa klik tombol like dan subscribe channel saya ini. Dan juga jangan lupa teman-teman bisa share semua video-video saya di sosial media teman-teman semuanya, supaya semakin banyak orang yang tahu tentang video saya. Oke teman-teman, terima kasih atas waktunya. Senang sekali bisa kembali bertemu dengan teman-teman setelah beberapa bulan saya tidak buat video. Stay safe dan tetap jaga kesehatan. See ya.